Datang dengar pidatonya Pak Lurah. Saya tidak bilang Pak. Tidak begini. Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penyegelan sementara salah satu usaha kafe dan resto milik warga di kawasan Pantai YOT Minggu 20 Maret kemarin terlibat adu mulut dengan Lurah YOT di lokasi kejadian sebelum penyegelan dilakukan. Datang dengar pidatonya Pak Lurah. Saya tidak bilang Pak. Tidak begini. Bapak pemerintah, kami juga pemerintah. Betul. Ya, Bapak. Betul. Bapak Lurah paham ya? Saya paham, Pak. Bapak pemerintah, kami tugas tim. Saya datang sore ini dengan teman-teman bukan untuk mendapat penjelasan dari Bapak Lurah. Bukan penjelasan, tapi karena kami datang ditugaskan untuk menuntut ini. Saya juga harus tahu alasan penyegelan. Pemiliknya tidak mengindahkan surat pernyataan yang sudah ditantangin sendiri di kantor Lurah. Dan tadi malam tim yang sama mendapati tempat ini masih melakukan operasi berkaitan dengan kafe. Jadi itu bukan tidak benar seperti yang Bapak Lurah katakan. Betul, Pak. Betul, Pak. Sebagai ketua sudah tim, operasi. Pak juga harus menjelaskan kepada saya Saya bahwa lagi penyegelan ini menjelaskan. punya dasarnya. Pak datang ke wilayah saya sebagai kepala wilayah. Saya harus Betul. tahu kenapa usaha warga saya ditutup atau disegel. Ini saya harus tahu dulu. Silakan Bukan lakukan alasan upaya izin. hukum. Silakan lakukan upaya hukum. Lurah YOT Ronald Wain mengaku kecewa dengan tindakan arogansi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja. Tempat usaha itu sendiri belum beroperasi karena sementara berproses untuk mendapatkan perizinan. Ronald Wain terlihat kecewa karena menurutnya pihak kelurahan menerbitkan rekomendasi awal pun dengan pertimbangan sebagai bentuk dukungan atas usaha kecil warga yang coba bangkit dari keterpurukan ekonomi selama pandemi COVID berlangsung. Saya cukup kecewa dengan tindakan arogan seperti ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, justru kita harus menggerakkan UKM. Sehingga warga bisa bangkit dari keterpurukan karena pandemi COVID-19. Ini yang menjadi tujuan saya. Apalagi kegiatan usaha ini berada di wilayah saya, maka secara psikologi saya pun mendukung ketika warga saya ingin melakukan suatu usaha. Sementara itu, komandan tim yang ditugaskan dari Satuan Polisi Pamong Praja menolak ketika hendak diwawancara dan mengarahkan agar langsung ke pimpinan mereka, yakni Kasat Pol PP, walau Kasat sendiri tidak hadir di lokasi kejadian. Sesuai informasi yang kami himpun, penyegelan ini dilakukan atas alasan pemilik melanggar surat pernyataan yang isinya tidak beroperasi sebelum mendapatkan izin. Atas alasan itu, pemilik kafe dan resto Silver Nama memberikan klarifikasi bahwa tidak ada aktivitas apapun yang mengindikasikan adanya pelanggaran. Dirinya mengakui bahwa sempat didatangi beberapa teman pada hari sebelumnya untuk keperluan tertentu. Dan untuk penyegelan sementara itu, Silver ikhlas menerima sambil menyelesaikan proses perizinan. Menurutnya, jika tidak ada halangan, maka hari Senin 21 Maret semua berkas sudah diserahkan ke Dinas Perizinan. Saya tadi malam tidak ada aktivitas. Tetapi sebelum saya datang ke kafe sini, ada teman yang datang ke sini dan ada bukti chattingan. Dia foto tempat saya, dia bilang saya ada di sini. Terus saya bilang lanjut saja. Dia bilang bisa saya duduk-duduk di sini. Saya bilang oke, silakan duduk. Setelah itu saya datang malam, ada 1-2 orang yang datang untuk tanya menu masuk. Saya bilang malam Pak ada apa? Tanya menu. Ya saya bilang posisi lagi tidak ada, menu belum dibuat karena saya belum buka tempat itu. Tetapi mereka minta untuk duduk karena menurut mereka mungkin tempatnya nyaman atau apa. Bisa kita duduk, saya bilang silakan. Kan tidak mungkin saya harus usir orang. Operasi gabungan datang langsung memvonis bahwa saya membuka tempat ini. Jadi saya bilang bukan saya buka. Kalau saya buka itu minimal ada saya daftar menu atau ada makanan di meja yang saya hidangkan. Itu karena teman yang mau datang nongkrong saja di situ. Jadi ya saya mau bilang apa sudah divonis seperti itu. Demikian yang dapat kami kabarkan, tim liputan MBC TV.